Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata aturan. Ada aturan di jalan raya, ada aturan di sekolah, ada aturan di tempat kerja, dan juga dimanapun kita berada pasti ada aturan-aturan. Kadang-kadang orang merasa aturan itu membatasi kebebasan. Ada orang berkata kalau tidak ada aturan, hidup akan terasa lebih bebas. Namun kita tahu bahwa tanpa aturan hidup justru menjadi kacau. Bayangkan jika di jalan raya tidak ada lampu lalu lintas dan rambu-rambu. Bukannya bebas, tetapi justru yang terjadi adalah kekacauan dan juga kecelakaan. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita melihat hukum dan perintah Tuhan bukan sebagai beban, melainkan sebagai jalan menuju kehidupan yang baik dan bijaksana. Dalam bacaan pertama dari kitab Ulangan, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup." Perintah Tuhan diberikan bukan untuk menindas manusia, melainkan supaya manusia hidup dengan baik, terarah, dan juga selamat. Musa bahkan mengatakan bahwa jika bangsa Israel setia menjalankan hukum Tuhan, bangsa lain akan melihat dan berkata, "Sungguh bangsa ini adalah bangsa yang bijaksana dan berakal baik." Artinya, ketaatan pada hukum Tuhan membuat kehidupan manusia menjadi indah dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam Injil hari ini, Yesus juga berbicara tentang hukum Taurat. Ia berkata sangat jelas sekali, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya." Yesus tidak menolak hukum Taurat, tetapi ia menyempurnakannya. Jika dahulu orang sering menjalankan hukum hanya secara lahiriah, Yesus mengajak kita menjalankannya dengan hati, dengan keterbukaan hati, menjalankan segala hukum, sehingga hukum Tuhan bukan sekedar aturan yang dipatuhi karena takut hukuman, tetapi karena cinta kepada Allah. Jadi hukum lahiriah, tapi sungguh menjadi perwujudan kita akan kasih dan cinta kepada Allah. Yesus sendiri memberi teladan. Ia tidak hanya mengajarkan hukum kasih, tetapi menghidupinya. Ia mengasihi, ia mengampuni, ia menolong, dan juga memberikan kesembuhan kepada banyak orang, dan akhirnya memberikan dirinya sampai wafat di salib. Inilah teladan yang luar biasa yang diberikan Yesus untuk sungguh menjalankan hukum kasih. Dengan demikian Yesus menunjukkan bahwa inti dari seluruh hukum Tuhan adalah kasih. Bapak Ibu Saudara terkasih, Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk tidak hanya mengetahui perintah Tuhan, tetapi juga menghidupinya dengan setia. Ketaatan kepada Tuhan terlihat dalam hal-hal yang sederhana: hidup jujur, mengampuni orang lain, menjaga perkataan kita, tidak menyakiti sesama, dan melakukan kebaikan setiap hari. Ketika kita menjalankan sabda Tuhan dengan hati yang tulus, hidup kita akan menjadi kesaksian bagi orang lain. Orang dapat melihat bahwa iman bukan hanya kata-kata, tetapi nyata dalam sikap dan tindakan kita. Terlebih dalam Ekaristi yang kita rayakan pagi ini, kita diingatkan bahwa Yesus sendiri adalah sabda yang hidup. Ia memberi kita kekuatan agar kita mampu menjalankan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita saat ini sedang berada dalam masa Prapaskah, masa pantang dan puasa, masa rahmat yang diberikan Tuhan untuk memperbarui hidup kita. Sabda Tuhan hari ini mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita. Apakah kita sungguh-sungguh menghidupi perintah Tuhan, ataukah kita hanya mengetahui tetapi belum melaksanakannya saja? Maka masa Prapaskah adalah kesempatan untuk kembali kepada Tuhan. Melalui doa, puasa, dan amal kasih, kita diajak membersihkan hati kita, memperbaiki hidup kita,
dan semakin setia pada kehendak Tuhan. Mungkin selama ini kita kurang sabar, mungkin selama ini kita mudah marah, dan kita masih sulit untuk mengampuni atau kurang peduli kepada sesama. Inilah saatnya kita bertobat dan memulai hidup yang baru. Semoga melalui perayaan Ekaristi ini Tuhan memberi kita rahmat dan memperbarui hati kita, sehingga kita tidak hanya mendengar sabdanya tetapi juga setia melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Mari kita hening, kita resapkan sabda Tuhan, sehingga sabda Tuhan hari meneguhkan dan membuat kita sungguh mau berubah, dan hidup kita sungguh mau membuka hati akan kasih kepada sesama dan juga kepada Tuhan.